Hadirin dimohon berdiri. Menteri Agama Republik Indonesia beserta rombongan memasuki ruang acara. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA di kampus IAIN Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA di IAIN Boni, kampus humanis, adaptif, dedukatif, inovatif, dan selebritif. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat taufik dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang patut menjadi contoh dan teladan dalam hidup keseharian kita. Hadirin yang kami hormati, acara kuliah tamu oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Jumat 10 Januari 2025, bertepatan dengan 10 Rajab 1446 Hijriah, dengan tema Kurikulum Cinta dan Integritas Sivitas IAIN Boni, dimulai dengan mengajak hadirin melafazkan basmalah. Bismillah. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sambutan Rektor IAIN Boni kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sahabuddin MAG dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila man ittaqa. Yang sama kita hormati, kita ta'zimi, kita panutan kita, Menteri Agama Republik Indonesia,
Bapak Profesor Andre Gruta, Profesor Dr. Haji Nazarudin Umar. Tepuk tangan dulu kita semua. Sekali lagi tepuk tangan. Kalau kita dulu PCNU, pencinta Nazarudin Umar, PCNU, sekarang PBNU, pendukung berat Nazarudin Umar. Si Kampot Amanci Menteri Agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama kita hormati Ibu Penasehat Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Dr. Haja Helmi Irmatul Utmah, MSI. Tepuk tangan dulu. Ibu berdiri dulu, Bu. Berdiri dulu. Dilihat dulu. Burung tekukur, burung gelatik. Memang DWP Persatuan Kemenak memang cantik. Sama kita hormati hadir bersama kita staf tenaga ahli Bapak Dr. Bunyamin Hafid yang baju putih didampingi oleh Bapak Direktur Poli di mana? Parekat ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Hadir Bapak Danrem 141 baru dilantik kemarin, Pak. Selamat datang di kampus hijau Yayan Bone, Pak. Ya. Hadir PJ Bupati, Pak. Hadir Pak Dandim 141 Toriwani. Pak Kakanwil, Kang Kemenak, Sulawesi Selatan, tidak asing lagi, Tobonito, Garek Nero. Para wakil rektor, Bu Karo, para dekan, para rektor perguruan tinggi se-Kabupaten Bone, hadirin hadirat, Sivitas Akademika Yayan Bone kami tidak sebutkan satu persatu. Hari ini kita mendapatkan wejangan dari Bapak Menteri. Karena seumur-umurnya barusan 13 tahun yang lalu, satu dekade terakhir, barusan ada menteri masuk di kampus kita ini. Ya. Saya ingin cerita sedikit masalah cinta. Saya ada cinta dengan Pak Menteri. Selama dia jadi wamen, selama jadi dirjen, apalagi jadi menteri, tidak pernah saya masuk di ruangannya. Karena saya mencintai, menjaga popularitasnya beliau. Tidak pernah saya masuk ruangannya, Pak. Ini Pak Menteri sendiri yang mengakui saya. Kalau seperti itu, ya. Enggak pernah saya mau apa-apa, enggak pernah saya masuk ruangannya. Itulah cinta saya kepada Pak Menteri, menjaga wali tutui, insya Allah. Dan Pak Menteri ketika dia menjadi PP Asadia, dia minta pandang saya ambil. Masih ada lagi tangga naik. Dan insya Allah ke depan masih ada lagi tangga satu. Insya Allah kita doakan semua. Kita ini PBNU, pendukung berat Nazarudin Umar. Tidak panjang lebar, mari kita mendengarkan wejangannya, kurikulum cinta dan integriti daripada Sivitas Akademika IAIN. Saya ditanya, apa prestasi IAIN? Belum ada Pak Menteri. Kalau 9 kemarin guru besar saya telurkan, enggak. Sekian honorer terangkat, enggak. Tetapi saya rektor sekaligus juga auditor. Mengembalikan uang negara yang tidak halal bagi pegawai negeri IAIN di Bone. Mengembalikan semua itu, Pak. Karena itu visi misi Pak Menteri. Sekitar 92 orang sudah mengembalikan uang ke negara Pak Menteri. Inilah integriti yang kami sampaikan kepada Pak Menteri. Mohon arahan dan mohon petunjuk. Saya kira ini yang sempat karena ikan hiu sudah bergetar-getar. See you later. Dipersilakan arahannya Pak Menteri untuk menyampaikan wejangan tentang kurikulum cinta dan integriti daripada Sivitas Akademika IAIN Bone. Demikian terima kasih. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah tamu oleh Andre Gruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Kabinet Merah Putih, periode 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd.
yang saya hormati Rektor IAIN Pak Tampone. Sudah punya nama kan Pak Rektor ya? Iya, nunggu UIN dulu ya. Yang saya hormati di sini hadir Direktur Pondok Pesantren, Dr. Haji Basnan. Yang saya hormati tenaga ahli Kementerian Agama, Pak Bunyamin Yafid MA. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya hormati para wakil rektor, para dekan, dan ada 2 rektor di sini yang hadir. Selain Rektor Bone, Rektor apa namanya? Ya, iya Politeknik. Jadi Profesor Dr. Darmawan MP. Ada Rektor Unismu, Rektor Arupalakah ya, Kepala Biro, dan di sini juga kita dihadiri oleh yang sangat kita hormati juga PJ Bupati Bone, ya, dan tentu saja yang kita hormati ya pelindung kita, keamanan kita, Pak Danrem Bone, dan beserta seluruh pejabat yang lain yang hadir di sini. Ya, baru saja kami menengok gedung yang mangkrak di kampus 2. Iya, saya kira perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Selatan ini yang paling terbelakang kampus fisiknya adalah IAIN Bone. Parepare, Palopo, apalagi UIN Jakarta, UIN Makassar, semuanya kami lihat. Tetapi yang paling jelek adalah kampus kelahirannya Menteri Agama. Ini namanya malu-maluin orang Jawa. Karena itu tidak boleh kita memalu-maluin gitu ya. Saya minta Pak Rektor dalam waktu dekat ini kira-kira anggaran kampus yang diperlukan berapa. Jadi kemarin UIN Alauddin Makassar mangkrak juga rumah sakitnya. Udah hampir 10 tahun juga itu. Jadi udah bangunannya semegah itu di kota. Saya panggil rektornya. Kenapa rumah sakitnya mangkrak? Iya Pak, dananya habis. Berapa yang diperlukan? Wah, banyak sekali. Berapa? Kami butuhkan 25 miliar. Apa sudah bisa jalan? Sudah Pak, tapi nanti kalau mau yang idealnya itu sekitar 100 miliar. Kan rumah sakit itu lebih mahal dalamannya daripada bangunan fisiknya. Kalau mau dilengkapi. 50 miliar itu nggak ada artinya apa-apa. Jadi datanglah minta permohonan dana tambahan untuk dibantu 25 miliar. Yang keluar adalah 30 miliar. Nah, jadi dikiranya akan dibantu 5 miliar, tapi yang keluar 30 miliar. Nah,
Pak Rektor, jangan, oke, kita kalah dari segi bangunan fisik, tapi isi kampusnya yang harus tidak kalah. Kalau kampus fisiknya juga kalah, penghuni kampusnya juga kalah, apa yang kita miliki? Nah, saya minta ya, siapapun yang akan jadi rektor di kampung halaman Pak Menteri harus punya semangat besar, harus punya kreativitas besar, dan harus punya obsesi yang besar. Ya, ukuran yang dijadikan ukuran keberhasilan, ya tentu bukan hanya berdasarkan potret diri kita seperti apa, tapi apa kata potret orang luar terhadap diri kita. Ya, potret diri kita cantik, tampan, ya. Tapi bagaimana penglihatan orang luar kampus menilai kita? Semakin simetris antara potret diri dan potret orang luar, maka itu yang disebut berhasil. Kalau kita hanya melihat potret diri kita itu hebat, sementara potret orang luar menilai itu nggak ada apa-apanya, maka itu artinya kita belum berhasil. Sama juga kriteria Kementerian Agama kemarin saya tetapkan. Pejabat-pejabat ya menyampaikan, wah hebat prestasi-prestasi Kementerian Agama. WTP wajar tanpa pengecualian. Banyak lagi penghargaan. Saya katakan Kementerian Agama adalah kementerian lain. Kriterianya tidak cukup hanya menggunakan kriteria formal. Semakin berjarak umat dengan agamanya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu umat dengan ajaran agamanya, semakin berhasil Kementerian Agama. Sekarang kita lihat apa kata agama dan bagaimana perilaku umat beragamanya. Apa yang dianjurkan oleh agama dan apa yang dilakukan oleh umat beragamanya. Jangan-jangan satu ke kanan, satu ke kiri. Semakin berjarak antara agama dan pemeluknya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin simetris jalannya keduanya, maka itu semakin berhasil. Kementerian Agama bukan kementerian biasa. Kalau umat beragama makin dekat dengan ajaran agamanya, kita tidak perlu polisi, tidak perlu tentara, dan tidak perlu pintu rumah. Kenapa? Kenapa? Karena umat sudah sadar itu bukan hak saya, maka saya tidak perlu ambil. Ya, merampok, mencuri, haram, maka saya tidak boleh lakukan. Jadi tantangan kita, Kementerian Agama, wabil khusus UIN, IAIN, STAIN, dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, target kita adalah bagaimana membuat umat makin berdekatan, kalau perlu menyatu dengan ajaran agama yang dianutnya. Agama apapun yang kita anut. Ya. Kita tidak perlu menepuk dada. Hebat. Tapi umat perilakunya makin jauh dengan ajaran agamanya. Jadi siapapun di antara kita semuanya, tantangan kita adalah bagaimana membuat ajaran agama ini semakin lengket dengan para pemeluknya. Hari ini kita akan bicara tentang kurikulum cinta. Apa itu kurikulum? Dan apa itu cinta? Kurikulum itu adalah panduan karakter seperti apa yang kita akan lahirkan. Kita bisa mengorder masyarakat liberal melalui kurikulum. Kita juga bisa sebaliknya mencetak masyarakat radikal melalui kurikulum. Kita juga bisa mengorder masyarakat moderat melalui kurikulum. Tapi seringkali kita terlalu berpikir pragmatis di dalam membicarakan kurikulum ini. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini ke depan?
mapping kita tidak punya. Coba kita lihat di Jepang. Kemodernan bangsa itu tidak mengurangi karakter, kepribadian, identitas negerinya. Budaya lokalnya masih tetap dipelihara. Kesantunan, perilaku tetap terpelihara. Ya. Jadi coba kita lihat di Cina. Namanya orang Cina di mana-mana juga tetap orang Cina. Tradisinya itu tetap dipelihara. Identitasnya. Jadi bukan hanya warnanya putih, matanya sipit, tapi budayanya pun juga terpelihara. Nah kita, orang Indonesia, kepalanya orang Indonesia, tapi isi kepalanya lebih barat daripada orang barat. Iya. Kepalanya orang Indonesia, tapi lebih Arab daripada orang Arab, pikirannya dan identitasnya. Iya. Terus Indonesia itu di mana? Indonesia itu bukan hanya pada pakaiannya, tapi jalan pikiran itu pun juga harus Indonesia. Jiwa kita pun juga harus menjadi Indonesia. Kalau kita tarik lebih bawah lagi, Bone. Apa sih ciri khasnya Bone? Ya, ada. Bone kita bangga sebagai orang Bone. Paling besar kabupatennya. Ya, paling apa lagi? Hanya itu yang kita bisa banggakan. Bone kita meratapi nostalgia masa lampau kita yang hilang. Tetapi dari segi pembangunan, indeks SDM kita, indeks pendidikan, indeks kesehatan kita kalah dari kabupaten-kabupaten yang lain. Karena itu, kalau ingin mengembalikan masa jayanya Bone sebagai pusat peradaban Bugis, pusat kerajaan Bugis, maka kita harus menampilkan keunggulan-keunggulan masyarakat Bone. Apa keunggulan masyarakat Bone? Satu, memiliki dirinya sendiri, self-assertive. Ya. Matu gengkeng, mageteng. Apa itu mageteng? Tangguh dalam prinsip. Ya. Say no pada saat harus no. Say yes pada harus mengucapkan yes. Itu namanya mageteng. Tidak takut kesepian pada dirinya sendiri. Tidak cari-cari muka untuk mendapatkan popularitas. Ya. Jangan kesepian terhadap pendapatnya sendiri. Kita tidak perlu hanyut dengan arus besar. Tapi kita memiliki diri sendiri. Insya Allah potensi orang yang mageteng, orang yang tegas pada pendiriannya, maka itulah nanti yang akan dicari oleh masyarakat modern. Tipikal masyarakat modern itu adalah mencari orang yang potensial, memiliki yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Itulah pendekatan potensial. Ya. Jangan lagi mengharapkan orang akan mengangkat kita ke atas. Jangan lagi mengharapkan uang otomatis akan mengorbitkan kita. Mungkin sekarang masih laku, tapi nanti akan datang. Sudah tidak ada lagi tempatnya. Kalau kita nggak punya kewibawaan, potensi diri, mau dibayar berapapun, itu nggak akan pernah ada yang terima dalam era keterbukaan seperti sekarang. Karena itu saya berharap kepada Sivitas Akademika Kabupaten Bone, mari kita berusaha untuk memiliki diri sendiri, menjadi tomageteng, tangguh dalam prinsip. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan jujur, tapi kita juga harus punya power. Ingat ayat Al-Quran. Ini yang saya pegang. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin.
orang yang paling tepat untuk dipromosi ialah al-qawi, orang yang kuat, tough, ya, mageteng. Al-amin, jujur, melempu. Magetan nama lumpuh, itu yang dicari masyarakat masa depan. Ya. Dan tidak perlu bermanuver macam-macam. Akan dicari. Dunia akan mencari orang yang punya potensi. Ya. Tidak perlu bawa map ke perusahaan ABCD. Tidak perlu bayar amplopnya sekian pada sekian banyak orang. Dan tidak perlu juga koneksinya kepada pejabat atau pada orang besar. Ya. Modal kita untuk mengarungi masa depan adalah mageteng, nama lempu. Insya Allah. Ya, tidak mungkin orang mageteng tanpa pengetahuan yang luas. Ya. Tidak mungkin orang itu melempu kalau tidak punya iman yang kuat. Jadi ujung-ujungnya ilmu dan iman, ya kan. Kalau iman kita itu kuat, otomatis kita akan siddiq, terpercaya. Ya. Kalau ilmu kita kuat, otomatis kita akan menjadi al-quwah, potensi. Ya. Saya nggak tahu juga kenapa saya harus menjadi menteri agama. Padahal menteri yang paling boleh diganti-ganti yang harus ada setiap kabinet itu adalah menteri agama. Kehadiran menteri agama, kementerian agama, itu sebetulnya jembatan, menjembatani Pancasila dengan Piagam Jakarta. Founding Fathers kita menetapkan Piagam Jakarta, disepakati ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada keberatan dari Indonesia Timur. Ambon, Pak, yang mulia, kami dari komunitas Indonesia Timur merasa tidak terwadahi dengan Piagam Jakarta. Ya. Kami keberatan karena tidak terwadahi dengan statement itu. Lantas apa yang dimaui? Kami minta supaya redaksinya jangan seperti itu. Dicapailah ketuhanan yang Maha Esa. Founding Fathers kita yang dua diantaranya itu ulama besar. Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari. Dan juga Muslim yang lain. Hanya Amaramis di situ yang non-Muslim. Tapi kok mau menerima perubahan itu? Ya. Dan itu saya kira suatu ilham yang sangat bagus oleh Founding Fathers kita. Saya pribadi membayangkan seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang menjadi dasar konstitusi negara, saya nggak tahu negara ini kayak apa. Karena syariat Islam itu kan tentu Muhammadiyah punya definisinya sendiri. Tentu NU punya definisinya sendiri. Al-Wasliyah punya definisinya sendiri. Belum lagi aliran teologinya, tentu Ahlus-Sunnah punya definisinya sendiri, Wahabi punya definisinya sendiri, Mu'tazilah juga punya definisinya sendiri. Sama-sama Ahlus-Sunnah, tapi ada Asy'ariyah, ya, ada Maturidi. Maturidi pun terbagi dua, ada Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand. Jadi pasti masih akan bertikai internal kalau seandainya Piagam Jakarta itu dipertahankan pada waktu itu. Tapi dengan mengganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, semua menjadi akur dan tidak ada masalah per hari ini. Nah, jadi tidak perlu kita meratapi kehilangan Piagam Jakarta, syukurilah Pancasila. Dan inilah keberadaan Kementerian Agama untuk memberikan ketenangan terhadap umat Islam bahwa kepentingan Anda tidak akan pernah terabaikan. Maka itu kehadiran Kementerian Agama adalah kementerian besar yang tidak boleh absen di dalam setiap kabinet. Dan
dianggap menteri senior. Jadi tempat duduknya menteri agama itu berdempetan dengan menteri senior. Menko-menko, terus menteri luar negeri, menteri dalam negeri, baru menteri agama. Menteri yang lainnya itu di sana-sana itu belakang. Nah, saya nggak pernah bermanuver, saya nggak punya partai politik, saya nggak punya politik yang saya perjuangkan. I myself, saya sendiri. Saya juga nggak punya uang, nyogok-nyogok. Kata orang dulu ya, kata sekarang, jangankan menteri. Ya, eselon 3 saja itu perlu ratusan juta. Nah, dan apalagi jadi eselon 1, menjadi kanwil saja. Dulu katanya miliar-miliaran. Ya. Apalagi di atasnya kanwil. Nah, saya nggak ada satu sen, nggak pernah manuver. Saya juga nggak punya orang yang mengangkat saya di atas. Tapi Ibu Megawati nawar jadi wapres. Pak Jokowi periode keduanya nawar jadi wapres. Ya. Pak Prabowo, saya baru datang dari Mesir, panggil. Pak, saya minta Pak Nasir membantu kami. Ya, jadi saya katakan Bapak, mungkin bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. I have nothing. Ya, mungkin ada lebih baik daripada saya. Saya tidak keberatan. Ya, bayangan saya itu pasti banyak piring yang harus saya cuci di Kementerian Agama sekarang. Tapi enggak, justru kami percaya Anda. Nah, jadi saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa kita tidak perlu mengandalkan uang. Saya nggak ada satu sen pun uang keluar untuk jadi menteri. Nggak ada partai politik yang mengusung saya. Nggak ada ormas-ormas apapun yang mengusung saya. Ya. Walaupun saya NU pengurus besar, tapi NU tidak merekomendasikan saya. Tapi kok kenapa pihak-pihak penentu itu ya aklamasi, ya kata Pak Prabowo, saya nggak tahu kok kenapa keluarga saya tidak ada pilihan lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa partai saya tidak ada orang lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa tokoh-tokoh bangsa, ya, baik presiden, mantan presiden, maupun siapa, semua tentara, polisi, semua hanya satu nama, Anda. Saya juga heran. Semua agama non-Muslim juga hanya satu nama, Anda. Ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa saya seperti itu. Mungkin modal saya sebagai orang Bone, ya, Mageteng, nama lempu. Tapi yang dimaksud Mageteng bukan berarti eh, tidak ada ya kelembutannya ya. Kalau hanya mengandalkan Mageteng, petu ki makin Mageteng makin besar peluang untuk putus ya. Ada engkau itu nama Kompe, engkau itu nama Mageteng. Tapi jangan putus. Ya, seni di dalam bergaul seperti itu. Ya, Malempu. Kalau orang Malempu itu dia tidak peduli. Ya. Jangan takut jatuh karena fitnah. Saya juga pernah difitnah macam-macam itu. Itu kasus Quran segala macam. Udah enggak kaitannya tapi ya masih dikait-kaitkan. Saya nggak takut. Ya. Kalau memang saya tidak melakukan apapun, Anda menghukum saya. Ada ayatnya. As-sijnu. Inna sijnu habbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada hidup di istana. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jangan takut ya menjalani hukuman karena fitnah. Neraka akan terasa surga. Ya, tapi jangan salah. Ia memfitnah, surganya akan terasa neraka. Jangan takut.
Kalau kita jalan di atas rel yang benar, tidak boleh takut. Ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kalau kita bersama Tuhan, nggak usah minta tolong kemana-mana. Tanpa berdoa pun juga sudah kita dalam genggaman Tuhan mau apa? Ya. Inilah yang saya ingin tegaskan pada anak-anakku semua para mahasiswa ya. Jadi banyak orang menjabat, habis tuh uangnya miliar, ratusan miliar, mungkin triliunan. Banyak tuh orang yang jadi segala macam, mengandalkan uang, mengandalkan orang, mengandalkan partai. Saya, apa yang saya andalkan? Uang saya nggak ada. Saya nggak punya tabungan macam-macam. Setiap kali ada tabungan saya, tabung di Bone. Membesarkan sekolah di Bone. Saya nggak punya di apa cadangan apa di itu kekayaan di luar. Karena saya lahir di Bone, maka kewajiban moral saya membesarkan Bone. Iya. Jadi kita juga nggak boleh menepuk dada. Wah, kami membangun. Enggak. Saya malah katakan tadi malam juga, itu pesantren bukan pesantren saya. Sepakat kami satu keluarga, itu adalah yayasan. Yayasan itu bukan punya pribadi. Itu sudah punya umat. Siapapun yang nanti dipilih pemimpin pemilik pondok pesantren itu, monggo silahkan. Jadi, ya, apa sih yang kita harapkan? Yang kita bawa cuma selembar kain. Yang kita mau makan cuma yang lewat di tenggorokan. Mobil cuma satu kita pakai kan. Jadi, apa yang kita cari? Ya, saya, ya udah, mau apa lagi? Saya cukuplah pensiun profesor. Istri juga pegawai. Itu anak. Anak saya tiga-tiganya dokter. Insya Allah sudah selesai dengan dirinya sendiri kan. Mau cari apa lagi? Kita bukan mencari yang besar, yang tinggi, yang banyak. Apa artinya semua? Itu kalau nggak berkah, ya kan? Sedikit tapi berkah. Mengantarkan kita ke surga. Ya, jadi jangan takut. Mau sembunyi di mana? Pasti ketemu malaikat maut. Iya kan? Jadi jangan takut mempertahankan kebenaran. Jatuh. Bisa katakan di hadapan teman-teman. Besok juga saya dicopot jadi menteri. Saya lahir tanpa selai benang kok. Kenapa harus takut? Bukan saya ngejar-ngejar jabatan. Jadi kalau mau copot saya hari ini, ya kalau nggak laku di dalam negeri, masih banyak tempat di luar negeri yang menadah saya. Orang pinter, kata orang lah, ya, tidak pernah jatuh. Saya saja nggak pinter, tapi saya merasa di mana-mana saya bisa hidup. Apalagi kalau pinter. Nah, jadi anak-anakku semua para eh, mahasiswa, belajarlah kepada dirinya sendiri. Apa yang kurang, apa yang lemah. Ya. Saya punya resep. Kalau mau disebut sukses, bagi saya enggak, masih ya biasa aja tuh. Saya hanya memesankan pada anak-anakku semua, belajar, belajar dan terus belajar. Targetkan tidak bisa tidur sebelum membaca habis 200 halaman per hari. Ya, targetkan tidak bisa tidur sebelum selesai seluruh ibadah-ibadah sunnahnya. Jangan menganggap ibadah sunat sudah lewat. Semua yang sunat itu wajibkan pada dirinya sendiri. Sunat itu miliknya orang awam. Orang yang membedakan sunat dan wajib itu orang awam. Orang yang membedakan makruh dengan wajib, haram itu miliknya orang awam. Tinggalkan yang syubhat, yang makruh. Haramkan semua yang makruh. Wajibkan yang sunat. Lama-kelamaan menjadi habit. Sudah. Matu gengkeng ya. Konsisten. Itu.
jalani hidup ini secara konsisten. Tapi maka diuji, ajak mau sisik laluangi. Sisik lalu apa artinya? Bukan bacaan. Saya punya definisi tentang sisik lalu. Orang tua itu baca ini nanti akan kebal, baca ini Anda bisa malajang. No. Sisik lalu itu bahasa agamanya itu adalah riyadah. Apa itu riyadah? Spiritual exercises. Ada olahraga rutin. Maka ini olahraga, olah batin rutin. Zikirnya. Ya. Bagaimana supaya kita, ini rahasia pribadi. How can being attached, bagaimana menjadikan attach apa itu ya? Attachment kita dengan Tuhan. Kemelekatan kita dengan Tuhan. Jangan pernah berada pada posisi tidak melekat dengan Tuhan. Ya, itu namanya attachment. Di ruang terbuka, di ruang keramaian, di ruang sendiri, di ruang apa saja. Wherever you are, there is a God. Itu kemanapun kita pergi, ada Tuhan. Itu attachment kita. Dan orang sudah seperti ini, tidak perlu berdoa. Orang berdoa itu ketika orang berjarak dengan Tuhan. Kan ada 3 macam doa. Doa bilisanil maqal, menyemuk-nyemuk timun. Wah, melo doang. Epung. Itu enggak banyak artinya. Doa bilisanil hal, afsahu minad doa bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan oleh hati luhur yang sangat dalam, itu lebih kencang, lebih hebat pendakian ke langit daripada komat kamitnya mulut. Doa bilisanil hal, afsahu minad doa bilisanil maqal. Tapi di atas langit masih ada langit. Doa ya, bilisanil isti'adad, afsahu minad doa bilisanil hal. Doa yang dipanjatkan dengan isti'adad. Apa itu isti'adad? Kesediaan untuk menerima kenyataan apapun dari Engkau ya Allah. Itu sudah lengket kita dengan Tuhan. Maka itu lebih kuat daripada doa yang dipanjatkan dengan hati yang sangat kencang. Nah, jadi ada tawakal, pasrah pada Tuhan, tapi masih berusaha. Ya kan? Ada taslim, pasrah kepada Tuhan, tapi usahanya sedikit. Besarnya kepada Tuhan. Ada pasrah dalam arti tafwid, sepenuhnya kepada Tuhan. Jarang orang sampai ke tingkat tafwid. Hanya sampai ke taslim, umumnya hanya tawakal. Yang lebih banyak lagi tidak tawakal. Masih suka dendam, masih suka kecewa, masih suka marah, masih suka cemburu. Ya, itu di bawahnya tawakal. Kalau sudah tawakal, alhamdulillah. Tapi energinya masih harus keluar untuk menenangkan dirinya. Tapi kalau taslim, tawakalnya sudah lebih kuat. Pasrahnya lebih kuat daripada usahanya. Tapi kalau sudah tafwid, kayak janin. Pernah nggak mendengarkan janin teriak minta makan? Nggak. Kayak mayat melipat tangannya. Satu RT semuanya. Siapa yang gali lubangnya, siapa yang memandikan, siapa yang bungkus, siapa. Kita dibikin sibuk oleh seorang yang melipat tangan. Itu tafwid namanya. Semakin tafwid orang itu semakin proaktif Tuhan. Jadi rahasianya kalau ingin melibatkan Tuhan di dalam dirinya, tafwid. Kalau taslim, bayi masih iya gitu. Lari tuh ibunya bapaknya ada. Digigit nyamuk lapar kali. Ya. Tapi kalau kita, Anda misalnya, ya tidak terbiasa taslim. Oh kalau gitu aku mau seperti bayi. Tiba-tiba Anda teriak di sini. Bukan orang berlari menolong Anda. Ini ada orang gila baru ini. Ya, jadi memang perlu apa ya istilahnya itu riadah. Riadah itu spiritual exercises. Wiridnya pagi hari, sore hari, salat tahajudnya jangan dilupakan, jangan absen. Ya, puasa Senin Kamisnya jangan tinggalkan.
Wajibkan dirinya untuk itu. Puasa sunat yang lain. Itu saja. Saya nggak punya resep lain. Ya. Tapi baca, ikra, ikra, ikra. 4 kali ikra kan. Ikra pertama, ikra kedua, ikra bismi rabbik, ikra wa rabbukal akram. Jadi membaca. Dalami itu Quran tuh. Ya. Jangan hanya menguasai permukaannya Quran. Ya. Itu ibaratil Quran. Masuk ke level dalamnya. Isyaratil Quran. Lebih dalam lagi, lataiful Quran. Puncaknya adalah haqaiqul Quran. Di dalam kulit masih ada kulit bawang itu kan. Di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Ya. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Jangan tidak mendaki. Baru sampai eh, baru wukuf sudah disangka wusul. Wukuf itu transit di leher gunung. Wukuf itu sampai ke puncak. Maka itu disebut wukuf di Arafah. Final haji itu bukan di Arafah. Masih ada Musdalifah, masih ada Mina kan. Jadi banyak orang baru wukuf disangka finish. Nah inilah terakhir anak-anakku semua. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum cinta? Singkat penjelasannya. Ya, begini. Guru agama mengajarkan agama Islam. Yang diajarkan kebencian terhadap agama lain. Gereja tuh, matiin TV-nya. Agama Katolik, agama Protestan juga benci. Agama yang paling benar, agama Katolik Protestan. Azan, matiin TV-nya. Bayangkan kalau anak-anak kecil kita disuguhi sebuah kebencian berdasarkan agama sejak dini, alam bawah sadarnya itu melekat sampai ke dewasa. Akhirnya yang terjadi apa? Kita hanya toleransi semu. Pura-pura toleransi aja. Apa sih toleransi? Apa bedanya toleransi dengan koeksistensi? Koeksistensi Anda hari di sana, saya hari di sini. Kita hidup masing-masing, nggak usah saling mengganggu. Ya, jadi eksis Anda di sana, kami eksis di sini, Anda eksis di sana. Itu koeksistensi. Yang dimaksud toleransi, Anda hidup di sana, saya hidup di sini, Anda di situ, tapi ada komunikasi batin yang saling interaktif. Oke, kita berbeda agama, tapi kita satu NKRI. Ini yang kita harapkan. Jadi, ini yang disebut dengan kurikulum cinta. Perbedaan bisa saja terjadi antara kita, tetapi cinta antar sesama tidak boleh putus karena kita sama-sama warga negara NKRI. Ya. Ini modal sosial kita yang paling penting untuk kita pertahankan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Kalau orang tidak punya hubungan emosional satu sama lain, negara yang paling gampang hancur adalah Indonesia. Tidak ada negara yang paling plural seperti Indonesia. Ya, pulaunya 15.000 lebih, etniknya 7.000 lebih, bahasanya ya, lebih dari 700. Tidak ada negara di kolom bumi langit ini yang paling ramai etniknya, primordialnya, bahkan agamanya selain Indonesia. Tetapi tidak ada negara yang paling kompak sekompak Indonesia di dunia ini sekarang. Nah, sampai kapan ini akan seperti ini? Jadi sudah 4 kali diprediksi oleh futurolog Amerika. Tahun 1998 Indonesia itu akan hancur seperti Uni Soviet. Lewat, nggak ada. Ya. 2019 prediksi Kalimantan nanti diambil oleh siapa, negara mana. Papua nanti akan diambil negara mana. Akan dikapling-kapling. Lewat, nggak terjadi itu. Ya. Kemudian 2002, lewat. 2019, lewat juga. Bingung. Apa rahasianya Indonesia nggak bisa
hancur. Nggak bisa dikapling-kapling seperti Balkan dan seperti Uni Soviet. Ternyata kesimpulannya adalah selama umat Islam di Indonesia itu bersatu, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghancurkan. Ya. Kita kan hampir 90% umat Islam. Kalau umat Islam ini kompak, itu dahsyat Indonesia ini. Jadi hati-hati kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadu domba satu sama lain, sama-sama KTP-nya Islam, tiba-tiba datang menyesatkan orang lain, ya, membid'ahkan, memusyrikkan, mengkafirkan orang lain. Jangan-jangan ini adalah agen-agen penghancur negara masa depan. Saya minta Bone ini tidak boleh diacak-acak oleh kelompok-kelompok minoritas yang sok pintar dan sok jagoan dan sok benar. Itu perlu dicurigai, Pak Dandi. Ya. Ketika semua orang lain salah, dia sendiri yang benar. Nah, itu tanda-tanda. Terlalu gampang mengkafirkan, membid'ahkan sesuatu. Itu keluar dari mainstream kita. Syria hancur gara-gara orang kecil seperti itu. Baghdad hancur gara-gara seperti itu. Afghanistan hancur gara-gara orang kecil seperti itu. Nah, sekarang sasarannya Indonesia. Jadi jangan gampang terpancing para mahasiswa. Hati-hati. Dia nggak tahu dirinya itu diperalat oleh kekuatan besar. Belakangan kan kita baru tahu ternyata yang membuat ISIS itu Amerika. Pantas nggak ada setetes darah Israel mengucur dari ISIS. Yang kepala banyak dionggok itu adalah kepala-kepala ulama. Jadi umat Islam menghancurkan ulama. Ternyata penasihat politiknya Israel. Mau nggak kita diadu domba oleh orang seperti itu? Maka itu saya minta Kabupaten Bone, jangan diacak-acak oleh kelompok minoritas yang nggak tahu sejarahnya tiba-tiba kok sok pinter. Berani lawan seperti itu. Jangan takut. Pakai ayat. Tapi ayatnya itu dari gurunya sendiri. Nggak boleh pakai ulama lain. Hati-hati. Kalau ada orang melarang, jangan dengarkan ceramahnya itu sesat. Nah, itu tanda-tanda. Kita dulu nggak pernah melarang orang lain ceramah. Monggo, kan selektif kita ada kan. Ini tiba-tiba lain. Nah, saya mohon betul-betul waspada terhadap kekuatan minoritas seperti ini. Itu akan mengadu domba kita. Dan kalau kita sudah teradu domba, itulah cara yang paling efektif menghancurkan Indonesia. Mau nggak hancur seperti negara lain? Mau nggak? Kita enak ngirim mahasiswa. Lihat Palestina, musim dingin seperti ini, nggak bisa sekolah, nggak ada sekolah. Lihat Syria, nggak bisa lanjut, nggak ada uang. Inflasinya tinggi, pertumbuhannya nol. Kita inflasinya paling rendah di dunia, 1%. Pertumbuhannya kita nomor 3 di dunia, di atas 5%. Kalau teracak-acak, kita nanti akan hancur ekonominya. Kita nggak bisa makan. Maka itu, mari kita ikut aparat kita. Curiga melulu kepada pemerintah. Hati-hati, orang yang mengadu domba pemerintah dengan masyarakat, itu salah satu penghancur negara. Saya harus berani mengatakan seperti ini, karena saya tidak ingin negara kami, apalagi Bone, diacak-acak seperti yang menghancurkan Sudan, menghancurkan Palestina, menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Libya, menghancurkan Irak, Baghdad, semua negara hancur karena bendera kecil itu. Kata Buti, Profesor Buti, di mana ada bendera itu, di situ negara itu cepat hancur. Bendera merah putih itu jimat untuk mempertahankan kejayaan bangsa Indonesia. Nggak usah pakai bendera lain. Kurikulum cinta, jangan membenci orang lain. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya istirahat dan penutup. Dengan berakhirnya acara istirahat, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kuliah umum pada hari ini. Saya Jumarni selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sesi foto bersama dimohon kepada Bapak Rektor IAIN Boni, Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, para Wakil Rektor, serta Ibu Kepala Biro, beserta undangan untuk memposisikan diri. Saja berdiri. Dimohon untuk para tamu undangan untuk berdiri untuk sesi foto bersama. Banyak kita foto. Kasih apa-apa dulu, geng. Nemu juga. 321. Oke, nggak apa-apa. Oleh-oleh ya nunggu. Anu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bentar.